Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita barusan saja merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Suatu perayaan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Menurut saya begitu spesifik, begitu kaya dengan hikmat yang luar biasa di tengah-tengah pandemik 19 dan kehidupan new normal ini. Biarlah kita bersama-sama terus mendoakan supaya Indonesia semakin maju, semakin kuat dan bersatu untuk mengatasi pandemik ini. Kita semua percaya bahwa badai ini pasti berlalu, sebab semuanya ada waktunya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk masuk dalam renungan pagi bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa biar hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami dan juga bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara di rumah mereka masing-masing yang bersama dengan kami untuk renungan pagi saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan. Kami selalu percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang memelihara kami. Kami sembah Tuhan, kami berikan pengagungan kami. Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik.
Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami berikan pujian kami berikan hormat, kami naikkan syukur bagi Yesus Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Meski mata kami belum melihat, tapi iman kami percaya. Di dalam hati kami, dalam perbuatan kami Tuhan, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Dan kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami berikan syukur kami Tuhan. Kami ucapkan terima kasih ke Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, yang layak menerima penghormatan, pengagungan kami. Terpujilah nama Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah memuliakan Allah. Amin. Amin. Oke. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya, dengan tema Tuhan peliharaku, yang kita ambil dari kehidupan daripada Naomi. Saudara, Naomi adalah seorang janda yang merasakan hidupnya sangat pahit. Dia mengatakan untuk tidak memanggilnya Naomi yang artinya kesenangan, tetapi memanggilnya Mara, artinya pahit. Karena banyak kepahitan atau penderitaan yang dia alami. Itu dikatakan di Rut pasal 1 ayat 20. Naomi berkata, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara, dalam pandangannya, Tuhan telah melakukan yang pahit kepadanya, artinya membuat hidupnya itu pahit. Saudara, manusia ketika menghadapi pencobaan atau badai selalu punya pandangan yang negatif dan selalu berpikir bahwa Tuhanlah yang mendatangkan pencobaan atau yang membuat hidupnya sengsara atau menderita atau kepahitan. Yakobus mengatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu dikatakan di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Jadi jelas sekali saudara bahwa pencobaan itu bukanlah dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya dari keinginan sendiri dan dari iblis. Sebaliknya pada saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan turut bekerja. Tuhan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Itu disebut di 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, kepahitan apa yang dialami oleh Naomi? Kota asal Naomi itu adalah Bethlehem. Dan pada masa terjadi kelaparan hebat, keinginan mereka, yaitu Naomi bersama dengan suaminya Elimelek,
kemudian beserta dengan kedua anak-anak mereka yaitu Mahlon dan Kilion pindah menetap di Moab. Mereka berpikir bahwa di Moab itu akan bisa lebih senang, lebih aman, lebih nyaman, bebas dari bahaya atau musibah kelaparan. Benar saudara, mereka bebas dari musibah kelaparan, tetapi itu hanya sementara saja. Karena saudara, setelah di Moab ternyata kepahitan Naomi itu dimulai, yaitu suaminya itu meninggal. Kedua anaknya kemudian menikah dengan wanita Moab, yaitu satu bernama Orpa dan satu bernama Ruth. Tetapi 10 tahun kemudian kedua anak laki-laki Naomi juga meninggal. Saudara, inilah kepahitan yang dirasakan oleh Naomi. Dia telah kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anak-anaknya yang dikasihinya. Dia kehilangan orang-orang di mana dia bersandar dan berpaut. Bahkan di Moab dia tidak mempunyai sanak saudara. Sehingga dia menjadi seorang janda miskin. Oleh karena itu di pasal 1 ayat 21, Naomi mengatakan, dengan tangan yang penuh, yaitu kaya, aku pergi meninggalkan Bethlehem, tetapi dengan tangan kosong, yaitu tidak memiliki apa-apa lagi, yaitu miskin, Tuhan memulangkan aku, maksudnya kembali ke Bethlehem. Kemudian saudara, apa yang membuat Naomi itu mengambil keputusan kembali ke Bethlehem, kota asalnya, setelah suami dan anak-anaknya meninggal? Di pasal 1 ayat 6b dikatakan, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya yang ada di Bethlehem. Berarti Tuhan telah memulihkan umatnya di Bethlehem. Berarti di Bethlehem sudah aman. Berarti di Bethlehem sudah tersedia makanan yang cukup dari Tuhan. Saudara, segala pencobaan dan badai besar apapun pasti berlalu. Dan selama masa badai, saudara, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan turut memelihara hidup kita. Oleh karena itu saudara, apabila kita menghadapi pencobaan, ada masalah, ada kepahitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita jangan takut ya. Kita jangan putus asa, jangan khawatir. Sebab ya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Di Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya ia membiarkan orang benar itu goyah. Saudara, bagaimana Tuhan memelihara Naomi dan turut bekerja dalam kepahitan yang dia rasakan? Yang pertama yaitu melalui kesetiaan Ruth, wanita Moab yang menjadi salah seorang menantunya. Ruth sangat mengasihi ibu mertuanya Naomi, dan dia tidak mau meninggalkan Naomi ya pada masa-masa kepahitannya. Walaupun ya Naomi menganjurkan supaya kedua menantunya ini yaitu Orpa dan Ruth pulang kembali ke rumah orang tua mereka untuk mendapatkan perlindungan setelah suami mereka meninggal, tetapi Ruth hatinya itu berpaut kepada Naomi. Dan dia berkata, jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah
bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, saudara, ini luar biasa. Kesetiaan Ruth kepada Naomi sebagai ibu mertuanya, saudara, ini adalah kasih karunia Tuhan bagi Naomi. Ini adalah bukti Tuhan turut bekerja dalam kepahitan yang dirasakan oleh Naomi. Ini adalah satu bukti Tuhan memelihara hidup Naomi. Karena setelah akhirnya mereka pulang kembali ke Bethlehem, kasih karunia Tuhan mempertemukan Ruth dengan Boas. Selain baik hati, Boas juga adalah seorang yang kaya raya dan masih terhitung sanak keluarga atau kaum kerabat Naomi dari pihak suaminya Elimelek. Dan yang menurut hukum Yahudi bahwa Boas inilah salah seorang yang wajib menebus dan menanggung hidup mereka. Saudara, Tuhan turut bekerja dan kasih karunia Tuhan. Akhirnya Ruth menikah dengan Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed, yaitu adalah kakek dari Raja Daud yang merupakan nenek moyang daripada Yesus Kristus. Saudara, akhirnya Naomi bisa hidup dengan bahagia bersama dengan menantunya, sehingga orang-orang yang melihat ini semua mengatakan bahwa terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, melalui proses kehidupan Naomi yang pahit, Tuhan setia pelihara Naomi. Saudara, hidup kita itu seperti sebuah puzzle yang terdiri dari banyak potongan. Saudara, kalau puzzle ini belum selesai dipasang, tidak akan kelihatan gambar yang indah. Saudara, demikianlah hidup kita ini, saudara. Di dalam perjalanan kita itu ada pencobaan, ada kepahitan, seperti puzzle yang belum selesai dipasang. Kita jangan putus asa, jangan kecewa, jangan putus harapan. Karena kita percaya akhir dari hidup kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya semua apapun persoalan kepahitan yang terjadi dalam hidup kita itu hanya sebuah proses perjalanan untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara, saat ini bersama dengan kami Ibu Novita Yanti. Dia adalah salah seorang anggota cell group dari Komsel Titik Kuning. Dan kita mau dengarkan kesaksiannya bagaimana dia juga mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Mari silakan Ibu Yanti. Shalom Bapak Ibu semuanya, puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yesus buat berkatnya kita bisa saat teduh pada pagi hari ini, semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya mau memberi kesaksian atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, terlebih 3 tahun terakhir ini semenjak suami saya meninggal. Banyak pencobaan dan penderitaan yang saya rasakan, tapi saya yakin dan percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Awalnya, tahun 2017 suami saya meninggal karena sakit kanker. Saya ditinggal bersama 3 orang anak saya yang masih kecil. Saat itu saya ketakutan, bingung. Karena yang pertama, saya nggak punya pekerjaan. Yang kedua, suami saya tidak pegawai, jadi saya tidak punya gaji bulanan. Dan yang ketiga,
Saya tidak punya simpanan tabungan yang ditinggal 1 rupiah pun. Tapi saya berdoa, penyertaan Tuhan pasti ada. Dan syukur puji Tuhan, saya memulai usaha dari uang duka yang ada. Saya buka usaha laundry dan jualan, bisnis online, ya seperti MLM. Dan sampai saat ini sudah 3 tahun berjalan, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya bisa memenuhi segala kebutuhannya. Itu bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena penyertaan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tuhan sangat baik. Tuhan selalu memberi perlindungan buat saya. Terlebih di saat pandemi ini, usaha saya jujur vakum. Usaha laundry saya kurang jalan, bisnis saya juga kurang begitu berjalan, tapi semua kebutuhan saya tidak kekurangan, dipenuhi Tuhan. Itu semua berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan anak-anak saya. Kami bisa sehat melewati pandemi ini. Itulah sebuah kesaksian dari saya yang saya yakinin semua bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Baik, Ibu Novita Yanti. Jadi pada 3 tahun yang lalu ketika Ibu mengalami musibah, suami meninggal, Ibu takut ya karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Merasa hidupnya pahit, betul ya? Gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, Ibu bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga Ibu diberikan kekuatan, kesanggupan untuk membesarkan anak-anak Ibu ya. Baik, puji nama Tuhan, Tuhan itu baik. Saudara, demikian kita dengarkan kesaksian dari Ibu Novita Yanti dan juga renungan kita pada pagi hari ini tentang kehidupan Naomi. Biarlah kita semua tetap percaya, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, percaya saudara bahwa Tuhan menjaga kita. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk bisa melewati segala badai dan pencobaan. Mari kita naikkan pujian penutup ini bahwa Tuhan peliharaku. Kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah
pujian ini menjadi doa setiap kami. Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Engkau yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan renungan pada pagi hari ini, baik melalui pujian, baik juga melalui renungan firman Tuhan dan kesaksian, setiap kami boleh dikuatkan bahwa melalui badai dan pencobaan kami semua boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing dan seluruh pemirsa yang mengikuti renungan pagi ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan meneguhkan setiap mereka, sehingga semua akan kuat di dalam menjalani seluruh kehidupan mereka, baik dalam keluarga, lepas keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami yang barusan saja merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang terus memelihara bangsa dan negara ini, khususnya untuk melewati dan melalui masa-masa pandemik 19 ini. Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberkati sehingga semua badai ini bisa segera berlalu. Berikan hikmat bijaksana dan pelihara Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet Tuhan yang memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah semuanya takut akan Tuhan dan Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah bagi bangsa dan negara Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.